Makam keramat misterius. Biasanya, ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang, dikarenakan di situ dikuburkan seorang yang alim atau pahlawan yang berjasa besar. Namun berbeda dengan makam keramat Abu Nawas. Dikisahkan sepulang Abu Nawas bersilaturahim ke rumah sahabatnya, ia diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Abu Nawas pun merasa sedih. Ia tak menyangka sahabatnya yang sangat dicintai itu pergi begitu cepat meninggalkan dunia ini. Dan untuk mengobati rasa kehilangannya, Abu Nawas pun merawat dengan baik keledai pemberian sahabatnya itu. Abu Nawas memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati, layaknya memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal tersebut. Kemudian tak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung duka. Keledai pemberian sahabatnya itu juga ikut mati. Ia lalu menguburkannya di kampung sahabatnya yang telah meninggal itu. Setelah mengubur keledainya, Abu Nawas pun bersimpuh di pusara makam sambil meratapi keledainya untuk beberapa waktu. Abu Nawas terlihat khusyuk berdoa dengan bercucuran air mata. Kemudian rombongan warga melintas di tempat itu. Mereka berpikir pasti itu adalah makam orang yang sakti, sebab Abu Nawas yang terkenal alim dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka hanya untuk menziarahi makam itu. Rombongan warga ini lalu berhenti dan ikut berdoa di makam tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kaget. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas keheranan. "Wah, kami juga ingin mendapatkan berkah seperti dirimu, Abu Nawas. Kami yakin makam ini bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Abu Nawas pun kaget mendengarnya. Ia langsung memberitahu bahwa kuburan tersebut bukanlah makam siapa-siapa, melainkan kuburan keledai miliknya. Tapi mereka tidak mempercayainya. "Ah, mana mungkin ini makam keledai? Buktinya kamu sampai sebegitu sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu saja ya?" ujar para warga. Abu Nawas pun sudah berkali-kali mencoba meyakinkan, tapi mereka tak menghiraukannya, hingga akhirnya membuat Abu Nawas kewalahan. Ia pun menyerah dan meninggalkan kampung tersebut. Setelah bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas diajak kawannya jalan-jalan mengunjungi kampung tempat keledai Abu Nawas dimakamkan. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan kawannya merasa heran. Kenapa ada banyak orang mengunjungi sebuah makam? Bahkan ratusan orang terlihat antri bergantian menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun menjadi penasaran. Mereka sangat ingin mengetahuinya. "Itu makam siapa yang kau kunjungi?" tanya Abu Nawas kepada seseorang yang kebetulan melintas di hadapannya. "Itu makam keramat, Tuan," jawab orang itu singkat. "Ayo Abu Nawas, kita ke sana. Aku sangat penasaran," ajak kawannya. Mereka berdua pun lalu mendekati makam keramat yang dimaksud, dan ramai dikunjungi sampai ratusan orang itu.
Ternyata makam tersebut adalah makam keledai Abu Nawas yang telah bertahun-tahun meninggal. Melihat hal itu, spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" tanya kawannya heran. "Kamu tahu tidak makam siapa itu?" tanya Abu Nawas. "Loh, memangnya kamu tahu?" kata kawannya balik bertanya. "Ya tentu saja aku tahu. Aku sangat mengenali makam itu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas lalu menceritakan kisah makam keledai pemberian sahabatnya itu. Mendengar cerita tersebut, sang kawan seketika ikut tertawa terpingkal-pingkal. Tingkah Abu Nawas dan kawannya ini membuat ratusan peziarah merasa terganggu dan menganggap mereka mengolok-olok makam keramat. Orang-orang lalu menegur Abu Nawas agar menjaga sikap, tapi Abu Nawas justru malah tertawa lebih kencang. Tentu saja hal ini membuat orang-orang emosi. Mereka segera menangkap Abu Nawas dan hendak memukulinya. "Woi, tunggu dulu. Kalian itu jangan cepat emosi. Kalian tahu tidak, makam yang kalian anggap keramat itu bukan makam orang alim, tapi makam keledaiku yang telah mati. Aku sengaja menguburnya di situ. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu. Kalau aku berbohong, silahkan kalian bunuh aku." Ratusan orang yang hadir saling tatap satu sama lain. Ada yang percaya, ada pula yang tak percaya. Akhirnya, untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, mereka beramai-ramai menggali tanah makam tersebut. Ternyata memang benar. Yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Abu Nawas, "Ini kenapa bisa seperti ini Abu Nawas?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mulanya dan kenapa keledainya dimakamkan di kampung mereka. Itu dikarenakan keledai miliknya adalah pemberian sahabatnya yang telah meninggal dunia, yang juga merupakan penduduk kampung itu. Dan sejak saat itulah orang-orang menjadi sadar dan tak lagi menganggap keramat makam tersebut. Buang hajat di tempat tidur. Suatu hari, Abu Nawas kedatangan 3 orang tamu utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk berak di tempat tidurmu. Karena ini perintah Baginda Raja, kamu tidak boleh menolaknya," kata salah seorang dari mereka. "Ya, saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja," jawab Abu Nawas enteng. "Betul begitu Abu Nawas?" tanya utusan untuk memastikan. "Iya, silahkan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidur betul-betul kurang ajar, kelewatan batas, batin Abu Nawas. Pada saat mereka hendak bersiap-siap berak, mendadak Abu Nawas berkata, "Hei, maaf nih, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian." "Apa itu Abu Nawas?" tanya mereka. "Saya ingatkan ya, supaya kalian itu jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian langgar, saya pukul tubuh kalian dengan pentungan. Setelah itu baru saya laporkan kepada Baginda Raja.
bahwa kalian melanggar perintahnya, jawab Abu Nawas dengan serius. Bahkan kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya mereka belum mengerti. Ingat ya, perintah Baginda Raja kan hanya berak di tempat tidur, kata Abu Nawas tegas. Ya iya betul, kata mereka. Hanya berak saja loh. Jadi kalian itu tidak boleh kencing, tidak boleh lepas celana, tidak boleh cebok. Hanya berak saja, kata Abu Nawas lagi. Wah, itu ya tidak mungkin dong Abu Nawas. Kami juga pasti kencing nanti, kata mereka. Kalau gitu, ya aku pukul tengkuk kalian sekeras-kerasnya, jawab Abu Nawas. Loh, kok gitu? Kata mereka dengan ekspresi bingung. Iya, sebab kalian telah melanggar perintah Baginda Raja. Mereka pun saling pandang dengan cengar-cengir, pertanda bahwa mereka sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. Aduh, kalau begitu kami tak sanggup mengerjakan perintah Baginda Raja, kata mereka. Ya, itu bukan urusan saya dong, kata Abu Nawas. Abu Nawas, tiba-tiba terdengar suara Ja'far dari luar pintu rumah. Abu Nawas segera keluar rumah untuk menemui orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid itu, diikuti oleh ketiga utusan Baginda Raja yang hendak berak di tempat tidur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan mereka untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, maka mereka masing-masing akan mendapat hadiah 1000 dirham. Tapi jika gagal, maka mereka boleh kau pukul sesuka hatimu, kata Ja'far. Oh begitu, lalu hadiah dari Baginda untukku apa? Tanya Abu Nawas sedikit cengengesan. Sekarang juga kau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham. Hah? 3000 dirham? Seru Abu Nawas dengan riang sembari mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas tadi dipentungi pantatnya. Buk bak buk. Ampun Abu Nawas, teriak mereka. Mau berak di tempat tidurku, ha? Teriak Abu Nawas sambil terus mementungi mereka. Tidak Abu Nawas, ampun. 3 orang itu pun lari terbirit-birit. Ja'far dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Lalu Ja'far berkata kepada Abu Nawas, Baginda Raja itu sudah yakin kamu pasti dapat mengatasi masalah ini. Beliau memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang sedang gundah Abu Nawas. Dapat kita ketahui dari cerita ini bahwa Abu Nawas itu sangat cerdik sekali. Meskipun dalam keadaan tidak karuan campur aduk kalut malut, tetapi Abu Nawas bisa menyelesaikan misinya dengan baik. Abu Nawas dan kambing tanpa kepala. Menjelang hari raya Idul Adha, bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan Baginda Raja. Ia berkurban ratusan unta dan kambing, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang, Baginda Raja tidak kuat bila melihat darah keluar, sehingga ia tak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat Id selesai dilaksanakan,
orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan. Sementara Baginda Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan. Hewan kurbannya akan segera disembelih," ajak Abu Nawas. "Aku takut melihat darah, Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja," sahut Baginda Raja. "Oh, jadi itu alasannya," gumam Abu Nawas. Lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja. "Kalau tahu begini, harus aku yang jadi tukang jagalnya, supaya Paduka bisa menyaksikan," ujar Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah," jelas Abu Nawas. "Tidak mungkin, itu suatu hal yang mustahil," jawab Baginda Raja. "Tentu saja bisa, Paduka. Saya akan membuktikannya," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan mendapat hukuman. Bagaimana?" tantang Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana, kemudian Abu Nawas menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. "Coba sebutkan hewan apa ini?" tanya Abu Nawas. "Itu seekor kambing jantan," jawab Baginda Raja. Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya. Tapi setelah itu Abu Nawas menggambar lagi kepala kambing yang terpisah dari badannya. "Lihatlah, Paduka, sekarang kambingnya telah aku potong tanpa mengeluarkan darah sedikit pun," ucap Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan, tapi bukan karena kecerdikannya, melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat Baginda Raja tertawa. Abu Nawas dan sapi yang sangat apes. Diceritakan Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang menghasilkan pundi-pundi uang cukup banyak. Karena itulah ia tidak ingin kebunnya dimasuki oleh maling. Bahkan ia juga tidak terima bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Abu Nawas tak segan-segan memukulnya, siapapun itu. Setiap pagi Abu Nawas mengurusi kebunnya sampai menjelang siang. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba saja ia melihat ada seekor sapi memasuki kebunnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sapi tersebut dengan asyiknya memakan daun-daunan dan semua tanaman yang ada di kebun. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas jengkel. Ia pun lalu mengambil ranting pohon yang cukup besar dan panjang. Ia berlari mengejar sapi tersebut. Melihat ada ancaman datang, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Abu Nawas bertambah jengkel karena si sapi tak kunjung keluar dari kebunnya. Yang ada malah hampir semua tanamannya rusak akibat terinjak-injak oleh sapi tersebut. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah. Akibat kejadian itu, Abu Nawas sangat menaruh dendam kepada sapi tersebut.
Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun sampai seminggu, sapi itu tak kunjung muncul kembali. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas pulang dari kebunnya. Ia berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak, dan gerobak tersebut ternyata ditarik oleh sapi yang tempo hari merusak kebunnya. Nah, ini dia sapinya. Kali ini kau tidak bisa menghindar dariku, kata Abu Nawas. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas segera saja mengambil ranting dan memukul sapi tersebut berulang-ulang. Si sapi hanya bisa pasrah. Ia tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei Abu Nawas, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. Abu Nawas bukannya malu tapi malah ikut-ikutan marah. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi ini. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Si petani hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukulnya, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar gila," gerutu si petani. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Abu Nawas dan uang palsu. Maraknya uang palsu yang beredar di kota Baghdad membuat Baginda Raja menjadi resah. Ia pun mengundang Abu Nawas untuk dimintai solusi. Walhasil, berkat saran dari Abu Nawas, beberapa pelaku pengedar uang palsu berhasil ditangkap. Akan tetapi, ada beberapa pelaku lain yang belum tertangkap dan masih mengedarkan uang palsu. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali diundang ke istana untuk dimintai saran oleh Baginda Raja. Seringnya Abu Nawas bolak-balik ke istana, rupanya membuat salah seorang menteri tidak suka dengan keberadaan Abu Nawas. Kedekatannya dengan Baginda Raja membuat sang menteri merasa iri. Ia pun berencana menjebak Abu Nawas supaya dipenjara dalam waktu yang lama. Suatu hari, sang menteri mengumpulkan anak buahnya untuk bersekongkol mengatur rencana jahat. "Kira-kira jebakan apa yang paling jitu agar Abu Nawas masuk ke dalam perangkap kita?" tanya sang menteri. Beberapa anak buahnya mengusulkan berbagai cara, rencana busuk untuk menjebak Abu Nawas. Akan tetapi, semua jebakan yang diajukan ditolak mentah-mentah oleh sang menteri. "Jebakan kalian itu jebakan yang mudah, mungkin sulit bagi orang lain, akan tetapi tidak bagi Abu Nawas. Abu Nawas itu orangnya sangat cerdik, tidak mudah untuk mengelabui Abu Nawas," kata sang menteri. Akhirnya untuk sementara waktu, mereka menunda rencana jahatnya, dikarenakan belum menemukan solusi yang tepat. Saat pertemuan tersebut selesai, masing-masing dari mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang menteri yang masih kebingungan berjalan pulang sambil memikirkan sebuah ide. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sang menteri melihat sebuah kantong tergeletak di pinggir jalan. Ia pun memungutnya dan membuka isinya. "Wow, isinya uang!" teriak sang menteri kegirangan. Namun setelah dicermati lebih lama, ternyata puluhan koin uang yang ditemukannya adalah uang palsu. Sang menteri pun merasa kecewa dibuatnya dan hendak membuang kembali kantong tersebut. Tapi tiba-tiba terbersit di benaknya sebuah siasat jahat untuk menjebak Abu Nawas.
Hari itu juga sang menteri segera mengumpulkan anak buahnya untuk mengatur siasat busuknya. Besok, kalau Abu Nawas pergi ke pasar, kita taruh kantong yang berisi uang palsu di pinggir jalan yang biasa dia lalui. Nanti kalau dia mengambil kantong itu, kita sergap ramai-ramai. Kita teriakkan kepada orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengedar uang palsu dan akan digunakan belanja di pasar, kata sang menteri memberitahu. Setelah rencananya tersusun dengan matang, besok paginya mereka mulai melakukan aksinya. Abu Nawas yang tak menyadari sedang diincar, berjalan santai menuju ke pasar. Hingga akhirnya ia menyusuri jalan yang biasa ia lalui, di mana di tempat itu sudah dipasang sebuah jebakan. Sementara sang menteri dan anak buahnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. Waduh, ada kantong tergeletak. Isinya apa ya? Ucap Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun mengambilnya dan membuka isi kantong itu. Wow, isinya koin uang banyak sekali. Tapi sepertinya uang ini palsu, pikir Abu Nawas. Kemudian ia melihat ke arah sekelilingnya. Matanya pun tertuju ke sebuah semak belukar tempat sang menteri dan anak buahnya bersembunyi. Disitulah Abu Nawas mulai curiga kalau dirinya sedang dijebak. Bagaimana Tuan? Apakah kita sergap saja Abu Nawas sekarang? Tanya anak buah sang menteri. Tunggu dulu, tunggu sampai ia membawa kantong itu baru kita sergap, jawab sang menteri. Namun Abu Nawas tak kalah cerdik. Ia segera berteriak di mana teriakannya didengar oleh orang-orang yang kebetulan melintas di tempat itu. Lihatlah, hai kalian, lihatlah. Aku berhasil menemukan pelaku pengedar uang palsu. Barang buktinya sudah ada di tanganku. Sontak saja orang-orang di sana berkerumun menghampiri Abu Nawas. Mana orangnya Abu Nawas? Ayo kita hajar rame-rame, tanya mereka. Para pelakunya sedang bersembunyi di semak belukar, jawab Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, sang menteri dan anak buahnya lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Kurang ajar Abu Nawas, dia hampir membuat kita celaka, kata sang menteri kepada anak buahnya. Mereka pun akhirnya kapok menjebak Abu Nawas. Abu Nawas dituduh mencuri keledai. Yang namanya hidup bertetangga, pastilah ada tetangga yang suka dengan kita, ada pula yang tidak. Begitu juga dengan yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, tapi ada saja tetangga yang tidak suka. Sebut saja namanya Abu Jahil. Entah kenapa ia sangat membenci Abu Nawas. Si Abu Jahil ini selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas. Akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil semakin benci kepada Abu Nawas. Hingga pada suatu ketika, Abu Jahil ini mempunyai rencana yang licik. Ia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Pada esok harinya, Abu Jahil mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal, di mana sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahil juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahil mulai menjalankan aksinya. Ia sengaja menaruh keledainya di depan rumah.
dan ia juga menaruh sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahil untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahil mendadak berteriak, "Maling, maling, keledai saya dicuri maling!" Teriak Abu Jahil berlagak panik. Sontak teriakan Abu Jahil ini mengundang para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya salah satu tetangganya. "Keledai saya dicuri maling, tapi malingnya sempat saya pergoki," jawab Abu Jahil. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahil?" tanya tetangganya yang lain. "Tidak sih, karena waktu saya pergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai ia meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahil sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tak percaya. "Ya namanya orang lagi khilaf, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah Baginda Raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahil memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahil ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asyik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," bentak Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kali ini aku pasti berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang ke istana. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mau melaporkan keledai saya dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahil hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahil. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahil? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat yang lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain." Baginda Raja kembali bertanya, "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya." Abu Jahil lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. "Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu saya pergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah saya," tutur Abu Jahil. "Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Bukan Baginda, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal saya," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan mencoba mengelak Abu Nawas, jelas-jelas itu sandal kamu," bentak Abu Jahil. Sudah, berikan sandal itu padaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Jahil. Setelah Abu Jahil memberikan sandalnya, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah, coba pakai sandal ini," perintah Baginda Raja. Dan setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahil tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahil menjadi kelingsatan.
Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas? Bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahil. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, saya kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahil salah perhitungan. Saat ia membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas, Abu Jahil tidak mencocokkan dengan ukuran kakinya Abu Nawas. Di saat Abu Jahil mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahil sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa saya gagalkan," tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh warganya. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahil. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap mereka. Abu Nawas pun memaafkannya, karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil langsung dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatan yang dilakukannya. Anak sang menteri yang diganggu jin. Dikisahkan, seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebananya. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuangnya. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan Menteri tidak meminta bantuan orang pintar saja?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepada si anak bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan. Maka dipanggillah tabib yang ketiga.
Saya perhatikan anak tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua, kata tabib ketiga. Mengalah bagaimana maksudnya Tuan Tabib? Tanya sang menteri. Biarkan anak tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas, saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada di dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebananya. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan, apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asyik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Aku perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," ucap Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Aku jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Kok bunyinya keras dan merdu? Coba kamu congkel isinya apa?" balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada si anak. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk, tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Cara Abu Nawas membuat dua istri menjadi bahagia. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang sekitar yang kebetulan melintas, "Maaf kawan, apakah kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Wah, sekarang dia sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh itu," jawabnya.
Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. Silahkan masuk Abu Nawas, silahkan. Anggaplah rumah sendiri. Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah, puji Abu Nawas. Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku, balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku, tutur sahabatnya. Apa? Kamu punya 2 istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari 1, ledek Abu Nawas. Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres, kata Abu Nawas melanjutkan. Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar, dan menurutku tidak adil, kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberikan barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana dari keduanya yang lebih aku cintai? Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya sama-sama diberi batu berwarna biru secara terpisah. Bilang kepada kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing, perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti perintah Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. Wahai istriku, tolong ya jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu, pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. Saranmu sudah aku lakukan Abu Nawas, kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan? Tanya sahabatnya. Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya kepadamu, dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengarnya, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu lalu menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, istri yang paling aku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna. Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak saat itu, mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya.
Khutbah Jumat Abu Nawas. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan tentang khutbah sholat Jumat yang bertemakan api neraka. Abu Nawas dikenal sebagai mubalik oleh tetangga dan warga sekitarnya, dan tak jarang ada orang yang berkunjung ke rumahnya hanya sekedar bersilaturahmi dan meminta petunjuk agar usaha yang dijalankannya berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun satu hal pesan dari Abu Nawas ini, bahwa Abu Nawas tak bisa memberikan janji, hanya saja dirinya mengingatkan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan bersedekah. Hari Jumat telah tiba. Abu Nawas yang ditunjuk menjadi imam sekaligus khotib untuk memberikan ceramah pun bersiap berangkat ke masjid. Abu Nawas segera mandi dan berpakaian rapi. Setelah berpamitan dengan istrinya, Abu Nawas lalu melangkahkan kakinya menuju masjid. Tak lama kemudian terdengar suara azan. Umat Islam khususnya laki-laki berbondong-bondong menuju masjid dan meninggalkan segala jenis aktivitasnya. Para warga sangat senang dan antusias sekali karena biasanya ceramah dari Abu Nawas ini sangat sesuai dengan situasi terkini. Namun belum lama Abu Nawas berkhutbah, dilihatnya banyak para jamaah banyak yang mengantuk. Bahkan ada yang tertidur. Melihat hal itu, Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" ujar Abu Nawas dengan keras. Kontan saja para jamaah terbangun kaget, menoleh kiri dan kanan mendengar teriakan Abu Nawas itu. Sebagian malah ada yang hanya saling pandang saja. "Di mana apinya? Di mana?" teriak jamaah. Abu Nawas yang melihat para jamaah terbangun dan panik, lantas Abu Nawas meneruskan khutbahnya tanpa peduli pertanyaan para jamaah mengenai letak apinya. Api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah, kata Abu Nawas dalam khutbahnya. Setelah menyampaikan khutbahnya, Abu Nawas segera menutup bagian kedua khutbah dengan berdoa. Sesaat kemudian, Abu Nawas kemudian memimpin sholat Jumat dengan khusyuk diikuti oleh para jamaah. Para jamaah tersadar dan masih ingat akan api neraka yang diucapkan oleh Abu Nawas tadi. Lomba memanah. Raja Harun ar-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Namun Abu Nawas selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah baginda raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja Harun ar-Rasyid mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku akan menantangmu lomba memanah Abu Nawas. Apakah kamu berani?" tanya baginda raja. "Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Itu jangan khawatir Abu Nawas. Kalau kamu berhasil,
kamu akan mendapatkan hadiah besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar membuat Abu Nawas tergiur. Baik Paduka, saya ikut, sahut Abu Nawas. Nah, gitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak. Jelas Baginda Raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panah. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggir sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak, anak panah pun meleset jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka. Itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga melesat jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda Raja berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya memanah hamba tentu lebih baik daripada tadi." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Nah, itu tadi gaya Tuan Hakim memanah. Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya memanah orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran. Sedangkan anak panah Baginda Raja hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan sangat kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia."
Nah, untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka, kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Dan berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi sampai 4 kali. Diceritakan di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah. Lama-kelamaan buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga. Pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya, Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. "Hei, ngapain kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun dan menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka ketakutan. "Kalau ingin mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih," tutur Abu Nawas. "Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas kepada bocah pertama. "Nama saya Anas Tuan," jawab bocah pertama. "Oh, Anas. Sebagai hukumannya, baca surat Al-Quran yang sesuai dengan nama kamu," perintah Abu Nawas. Bocah pertama ini lalu membaca surat An-Nas sampai selesai. "Sekarang kamu, siapa nama kamu?" tanya Abu Nawas kepada bocah kedua. "Nama saya Thorik Tuan," jawabnya. "Baca surat At-Thorik sampai selesai," perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Thorik sampai selesai. Kini tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemetaran dan wajahnya mulai panik. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas. "Nama saya Ali Imron Tuan, tapi kalau di rumah biasa dipanggil Kulhu," jawab bocah ketiga dengan terbata-bata. Spontan Abu Nawas langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Ya sudah, baca surat Kulhu," kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasehatinya. "Kalian harus berjanji, jangan sampai mengulangi perbuatan ini. Setuju?" tanya Abu Nawas. "Setuju Tuan Abu," jawab mereka serempak. Kemudian Abu Nawas memberi mereka sekantong buah mangga. "Sekarang pulanglah," ucap Abu Nawas. Ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih.